Selamat siang Mbak Jessica. Selamat siang, Bu. Oke, gimana Mbak Jessica? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat saja. Hari ini ada yang nggak berangkat kelasnya Mbak Jessica? Ada Namanya? Bintang. Kenapa Mas Bintang kok tidak berangkat? Sedang menjalani operasi. Sedang menjalani operasi. Tapi Mbak Jessica hari ini sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Jessica, kemarin Bu Papa dengar Mbak Jessica mau ikut lomba ya? Iya, Bu. Lomba apa? Sudah menyanyi dulu. Nyanyi bahasa Inggris? Ya. Luar biasa sekali. Apa judulnya Mbak Jessica? Reflection. Reflection. Terus Bu Papa mau tanya dulu, gimana perasaan Mbak Jessica terpilih ikut lomba bahasa Inggris? Senang. Dari sekian banyak orang, Mbak Jessica yang terpilih luar biasa sekali. Senang ya Mbak Jessica? Latihannya sudah berapa kali? Sudah sekitar 4 kali. Sudah 4 kali latihan. Ya. Nah, sudah sejauh mana Mbak Jessica latihannya? Sudah baik, tapi katanya tinggal yang bait-bait terakhir. Tinggal bait-bait terakhir toh. Ya. Terus metodenya Mbak Jessica latihan gimana? Latihannya sedikit-sedikit dari bait ke bait ke bait. Terus Ya. Terus yang dirasakan Mbak Jessica selama menjalani latihan gimana? Ada capeknya tapi tetap semangat. Ada capeknya tapi tetap semangat. Ya. Mbak Jessica yakin kan bisa menjalani semuanya? Yakin. Yakin. Ada kendala nggak Mbak Jessica? Ya. Nggak ada. Semuanya lancar. Lancar. Oke. Terus ada hal yang mungkin menjadi kesulitan yang Mbak Jessica rasakan? Ada. Apa Mbak Jessica? Boleh coba diceritakan sama Bu Salsa? Ya, cuman cara menyesuaikan masing-masing. Cuma menyesuaikan, masih belum bisa menyesuaikan aja. Ya. Karena itu memang butuh latihan deh Mbak Jessica. Ya. Kemarin di puasa benar ketika Mbak Jessica latihan, Mbak Jessica nangis ya? Ya. Kenapa kok nangis? Merasa gimana ya? Merasa kayak belum bisa gitu. Merasa belum bisa. Ya. Terus kemudian Mbak Jessica rasanya jengkel gitu? Ya. Atau mungkin apa perasaannya Mbak Jessica kok terus akhirnya Mbak Jessica nangis gitu? Jengkel kok nggak bisa-bisa gitu. Jengkel kok nggak bisa-bisa, padahal Udah latihan berapa kali. Sudah beberapa kali latihan tapi kok ternyata masih belum bisa. Ya. Gitu ya. Oke. Lalu sejauh ini apa saja yang Mbak Jessica lakukan untuk istilahnya di situ mengejar ke belum bisaannya Mbak Jessica? Yang pasti latihan di rumah. Latihan di rumah. Jadi kalau di rumah sudah latihan. Ya. Nyanyi gitu atau gimana? Mendengarkan sama menyanyi. Mendengarkan sama menyanyi gitu ya. Kalau menurutnya Bu Papa, Mbak Jessica itu sudah jauh lebih baik daripada ketika Mbak Jessica kelas 7. Mbak Jessica dulu kelas 7 sudah pernah ikut lomba ini juga kan? Ya. Kalau ini penilaiannya Bu Papa ya Mbak Jessica itu sudah jauh lebih baik daripada waktu kelas 7. Bu Papa sangat mengapresiasi sekali apa yang Mbak Jessica lakukan, perubahan yang Mbak Jessica lakukan, cara belajarnya Mbak Jessica yang Mbak Jessica lakukan itu Bu Papa sudah sangat suka sekali. Cuman di sini mungkin Mbak Jessica itu memang tetap harus banyak belajar. Karena apa? Yang namanya belajar itu kan memang nggak ada batasannya Mbak. Semakin Mbak Jessica menekuni sesuatu, maka Mbak Jessica harus semakin banyak belajar. Karena di depan kita itu tantangannya itu kan banyak. Kayak gitu. Oh mungkin pas kelas 7 Mbak Jessica baru mengenal nada-nada dasar. Kelas 8 Mbak Jessica menemukan lagi tantangan untuk improvisasi atau untuk naik turun nada itu namanya apa? Bukan, ya apa itu modulasi. Nah, pindah modulasi. Terus nanti di situ ada tambah-tambahan nada. Nah, itu Mbak Jessica memang harus latihan. Dan di situ Bu Papa yakin Mbak Jessica pasti bisa melakukannya. Nah, Mbak Jessica pernah lihat
Per? Pernah. Oke. Pernah pegang? Pernah. Dari apa per itu Mbak Jessica? Bahan dasar per itu apa? Dari besi. Besi itu sifatnya apa Mbak Jessica? Keras. Terus? Tidak mudah? Tidak mudah apa? Nek coro di bengkok-bengkokkan kayak gitu tidak mudah apa? Patah. Tidak mudah patah. Terus ketika Mbak Jessica pegang, ditekan kayak gini, itu bentuknya akan Mengecil. mengecil. Tapi ketika Mbak Jessica buka, maka dia akan Besar. melompat dan kembali pada bentuk Iya. Nah, tapi khususnya manusia itu memiliki sifat yang sama dengan per. Manusia itu kuat, kokoh, mau dipeak-peok ke seperti apapun, dia tidak mudah pak. Semangatnya, harapannya, dibentang masalah berkali-kali, dia tidak akan mudah. Ketika mendapatkan sebuah pembelajaran, ketika mendapatkan sebuah ujian, maka dia pasti akan berada di titik yang paling rendah. Nanti ketika dia itu mau survive, mau bangkit lagi, dia itu mau semangat lagi, mau mencoba lagi, maka dia akan apa lagi Mbak Jessica? Melompat lebih jauh. Jadi di situ dia tidak hanya kembali pada bentuk semula, tapi dia bisa melompat lebih jauh. Itu kalau manusia yang mau belajar. Nah di sini Mbak Jessica sudah punya bakat, bisa nyanyi, bisa belajar menyesuaikan nada, ada dukungan dari sekitar, bapak dan ibunya Mbak Jessica memperbolehkan Mbak Jessica lomba, boleh kan? Wali kelasnya mendukung, ada Bu Dani, ada Pak siapa kemarin? Pak Yusa yang di situ membantu Mbak Jessica untuk berkembang. Kalau Mbak Jessica mau belajar lagi, berusaha lagi, maka Mbak Jessica bisa seperti itu lagi. Kembali ke bentuk semula dan melompat lebih. Jadi ketika kita itu ada masalah, ketika kita itu merasa tidak bisa, itu bukan karena kita itu gagal, itu bukan karena kita itu nggak bisa, tapi itu adalah sarana kita untuk belajar. Ketika kita itu belum pernah merasa gagal, belum pernah terperosok, belum pernah di situ kayak aku tuh ternyata aku tuh kok nggak bisa sih begini, nadaku itu nggak sampai di situ. Kalau kamu belum pernah merasakan seperti itu, kita nggak bisa menilai. Kurangnya saya itu di sini. Kenapa sih nada saya nggak sampai? Oh mungkin karena nafas saya itu kurang. Oh mungkin cara saya mengambil nafas itu masih itu Mbak Jessica. Nah apa yang harus dilakukan Mbak Jessica untuk kedepannya? Lebih tekun belajar dan bersungguh-sungguh. Iya, Mbak Jessica harus lebih tekun belajar dan bersungguh-sungguh. Karena pada dasarnya manusia itu seperti apa Mbak Jessica? Semakin dia ditekan, maka kekuatannya akan semakin. Tapi ketika dia mau berusaha lagi, maka dia bisa melompat lebih tinggi, melampaui batas yang dia miliki. Jadi Bu Farah berharap setelah pertemuan ini Mbak Jessica lebih percaya terhadap dirinya sendiri, tetap mau mencoba lagi, berusaha lagi, sampai pada titik Mbak Jessica di situ puas dengan hasil belajarnya. Tapi Bu Fafa inginnya, harapannya Bu Fafa adalah jangan mudah puas. Karena ketika kamu sudah merasa puas, maka kamu tidak akan mau belajar. Ketika ada lomba diikuti. Ketika ada guru ada ngomong, ini besok ada lomba ini, silakan diikuti. Karena dari situlah Mbak Jessica akan terbentuk. Ya. Mbak Jessica tahu permata? Tahu. Nah, satu permata itu harganya murah atau mahal? Mahal. Dan Mbak Jessica tahu
Bagaimana caranya manusia itu bisa membuat si permata ini bersinar? Tahu nggak? Permata itu kan dia kan hasil bumi loh. Berarti diambilnya dari dalam bumi. Dia diambil dari kedalaman, dibawa ke sini, ke permukaan. Kemudian caranya biar dia bersinar itu adalah dengan cara digosok. Semakin si permata itu digosok, maka dia akan semakin bersinar. Tapi ketika dia itu tidak pernah digosok, meskipun dia itu permata, dia tidak akan bernilai. Kenapa? Tidak ada cahaya yang dikeluarkan dari si permata. Jadi ketika kamu punya bakat, silahkan keluarkan bakatmu. Diasah terus, diasah terus, diasah. Sampai pada titik kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Misalnya lomba, oh targetku sekarang aku pede dulu deh tampil di depan umum. Kalau kamu udah biasa tampil, maka targetnya dinaikkan. Aku harus bisa dapat 3 besar. Kalau sudah 3 besar, aku harus bisa dapat 2 besar. Kalau sudah bisa, belajar lagi, aku harus bisa juara 1 di tingkat kabupaten. Aku harus bisa juara 1 di tingkat provinsi. Seperti itu. Itu ya Mbak Jessica. Ya. Kalau Mbak Jessica ada apa-apa, ada yang mau dikonsultasikan lagi, diceritakan lagi, boleh datang ke ruang BK atau boleh WA Pulsa atau apa. Pokoknya Pulsa akan selalu ada untuk Mbak Jessica. Begitu ya Mbak Jessica. Ya. Semangat ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Jessica. Ya. Ya, ini kembali ke kelas.